Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan perintah-perintah Allah dan kita jauhi larangannya. Walaupun untuk menjalankan perintah itu butuh satu kepekaan, kepekaan batin atau kepekaan jiwa, kepekaan dalam menerima perintah Allah. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, pada malam hari ini situasinya hujan ya, hujan. Alhamdulillah ini adalah rahmat Allah yang luar biasa. Dalam situasi hujan ini kita bisa berpikir secara sejuk, secara damai, jiwa kita bisa tenang, bisa tentram. Dan jangan lupa subscribe YouTube Bejo SA channel, subscribe dan share agar kita bisa bersiar atau berdakwah bersama-sama. Pada malam hari ini, tema yang akan kita sharingkan, silatun menuju Allah melalui metode patrap, di mana memang yayasan kita itu mempunyai beberapa materi pokok ya, selain zikir nafas sadar Allah, 3T, tasbih, tahmid dan takbir, kemudian ATP amanah tanda perintah. Juga ada program patrap. Selain itu juga ada konseling Al-Quran, ada sholat khusyuk dan lain-lain. Untuk men-sharingkan masalah patrap ini yang lebih berkompeten, yang memang oleh Bapak Astio Purwanto itu didhawuhi atau diberikan kepercayaan untuk mengajarkan tentang patrap, yaitu Pak Poyo ya. Ini patrap ini setahu saya banyak, ada patrap gerak rasa, ada patrap sholat, ada patrap rumi, ada patrap berserah ya. Patrap berserah itu atau patrap sakaratul maut dan lain-lain, banyak jenisnya. Beliaulah pakarnya. Oleh karena itu mari kita simak penjelasan dari Bapak Suboyo agar kita bisa memahami, agar kita bisa menjalankan dan mengajarkan silatun melalui metode patrap. Kepada beliau Pak Poyo, monggo Pak, saya persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran-pelajaran patrap dari Padepokan Patrap Surakarta di sini, patrap itu mengenai termasuk perilaku. Kalau seandainya orang Jawa namanya sopan santun. Kalau untuk di Quran atau agama yaitu termasuk hakikatnya, perilaku atau perjalanan. Maka Bapak Ibu sekalian mengenai patrap, di sini kan patrap banyak sekali. Di teman-teman itu bisa dikatakan untuk patrap sakaratul maut, patrap diam, patrap gerak, itu kan patrap termasuk.
juga untuk patrapnya, untuk sholat khusyuk itu kan penting untuk Bapak Ibu sekalian mengenai sholat khusyuknya ini. Masalahnya apa? Untuk patrap sholat khusyuk ini power kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian mengenai patrap, mari kita bareng-bareng untuk mempunyai power untuk menuju ke Allah. Kalau Bapak Ibu sekalian belajar ke Allah tidak ada powernya, nanti nggak nyampe-nyampe. Jadi powernya kita fullkan, kita gas. Kalau motor itu kita gas, nanti insya Allah kalau patrapnya betul-betul istiqomah, patrapnya betul-betul sempurna, insya Allah akan cepat sekali untuk menuntun Bapak Ibu sekalian mengenai jiwa untuk berserah ke Allah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kalau sudah patrapnya untuk mengenal jiwanya, untuk dikenalkan sama Allah, untuk menuju ke Allah, insya Allah nanti akan bagus sekali untuk kita untuk melatih untuk DM-nya. Jadi di sini mengenai patrap untuk penyerahan diri. Dalam arti patrap kita untuk menyerah diri, jiwanya kita yang berserah kepada Allah. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian belum bisa, pelan-pelan dulu. Kalau Bapak Ibu sekalian belum mau belajar patrap, harus satu kuncinya harus yakin dulu. Jangan yakin kepada saya, jangan yakin kepada Mbah Bejo, jangan yakin kepada Pak Pur, jangan yakin kepada makhluk, yakinlah kepada Allah. Jadi mengenai patrap harus mempunyai suatu keyakinan dulu. Kalau sudah yakin barulah Bapak Ibu sekalian melakukan yaitu patrap. Patrap hakikatnya untuk menjalankan jiwa kita kepada Allah. Jadi nanti jiwa kita itu keluar dari jasad untuk menuju ke Allah, untuk berserah. Ini kalau kita terangkan sampai atas, sampai langit pun akan bisa terbuka, terbelah. Jiwa kita akan meluncur. Tapi kita nggak usah banyak sekali kita ngomong. Tapi jangan sampai Bapak Ibu sekalian nanti cuman katanya. Lah daripada nanti cuman hanya katanya, makanya untuk Bapak Ibu sekalian mengenai patrap ini ya harus dilakukan sendiri biar tidak menimbulkan fitnah. Dalam arti menimbulkan fitnah cuma hanya katanya, nanti katanya. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian betul-betul mendekatkan diri kepada Allah untuk patrap ini, insya Allah akan menuntun Bapak Ibu sekalian jiwanya untuk menuju ke Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memulai masalah bab patrap, satu biasanya kita harus membaca syahadat sama sholawat dulu. Habis membaca syahadat sholawat dulu, Bapak Ibu sekalian berdiam. Kesadarannya aja yang dibawa ke Allah. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian biasanya kalau patrap menggunakan suatu powernya panggil, mendekatkan diri, lurus ke Allah. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian nanti kalau menjalankan patrap maupun DN pegangannya tidak ke Allah akan tersesat nanti. Kalau Bapak Ibu sekalian kalau niatnya untuk ke Allah, biarpun melakukan patrap ya harus lurus. Kuncinya itu lurus ke Allah. Sadar Allahnya diperkuat. Kalau Bapak Ibu sekalian untuk sadar Allahnya tidak kuat, akan terjebak di situ nanti. Jadi mengenai patrap berserah, kita diam saja. Kesadaran dijaga, jiwa kita sambungkan ke Allah. Kalau sudah nyambung ke Allah, diam saja Bapak Ibu, nggak usah ngomong, permintaan nggak usah, diam saja. Hanya yang dituju lurus ke Allah. Hanya Allah yang kita tuju. Jadi patrap kita itu jiwa kita yang berserah kepada Allah. Jangan kok kita rasakan. Kalau kita rasakan nanti nggak nyampe, hakikatnya nggak nyampe untuk berjalan menuju ke Allah. Betul-betul jiwa kita berserah kepada Allah, panggil itu nama Allah,
ya Allah, ya terus sampai jiwa kita itu nyambung kepada Allah, jiwa kita itu meluncur untuk menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak Ibu sekalian untuk mengenal Allah, ya harus berani betul-betul dimatikan jasad kita. Kalau Bapak Ibu sekalian nggak berani untuk mematikan jasad kita, ya percuma untuk menuju ke Allah, nggak bakalan bisa. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sekalian menggunakan kekuatan dari Allah, insya Allah akan bersama. Makanya di sini kalau sudah bersama Allah, melakukannya kalau sudah patrap untuk ber-DN, ya melalui 3T kita untuk berserah, melakukan, ambil tindakan, sama termasuk di ATP itu ya harus kita aplikasikan di kehidupan. Jadi memang betul-betul kalau Bapak Ibu melakukan suatu dzikir nafas, melakukan patrap, ya harus dilakukan dengan sempurna. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian mungkin baru ingin mengenal, ya silahkan untuk mencoba mulai gerak rasa dulu. Caranya gimana Pak? Sambung dulu ke Allah, jiwanya sambungkan dulu ke Allah, sambil dirasakan dulu daya kekuatannya Allah itu terasa atau tidak. Kalau sudah terasa, kita lepas jiwa kita, itu nanti akan power itu akan tambah kekuatannya, kan gitu Pak. Kesadarannya itu yang untuk menuju ke Allahnya, Rabbil Alamin, langsung naik. Biasanya kalau teman-teman untuk mulai sekarang, coba tolong nanti bisa didiskusikan atau dirasakan lah Bapak Ibu sekalian. Oh ini dari siapa toh? Rasa ini dari siapa? Rasa yang mana ini? Yang untuk menuju ke Allah itu yang di mana? Apa ini yang disebut jiwa? Kan gitu, harus bisa memilahkan antara jasad kita pilahkan, antara jiwa kita pilahkan, antara kesadaran bisa kita pilahkan. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian nanti mengenai patrap digebyah-uyah. Berarti disamaratakan, itu patrap cuma hanya rasa itu. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian mengenai patrap itu, kalau kita kupas lagi hakikatnya, kita kupas sampai dalam, patrap itu juga untuk berserah kepada Allah, mendekat kepada Allah bersama yang kuasa. Patrapnya tahu, patrap ini untuk mengangkat, menambah kekuatan, menambah power melalui DN. DN ini yang untuk menuju ke Allahnya diperkuat. Insya Allah Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan suatu anugerah dari Allah, insya Allah bersama. Kalau Bapak Ibu sekalian akan berlatih, bagaimana ya tiap hari harus pelan-pelan, 5 menit, belum bisa 10 menit, besok lagi dinaikkan 1/4 jam, besok lagi dinaikkan sedikit-sedikit Bapak Ibu. Kalau seandainya kok Bapak Ibu sekalian pengen betul-betul jiwanya nyambung ke Allah. Penjelasan panjang lebar dari Pak Poyo, beliau yang berkompeten untuk menjelaskan dan memberikan pelatihan patrap untuk kita semua ya. Untuk contoh bisa dilihat di channel YouTube-nya Bejo SA Channel. Nah, di situ ada contoh yang dicontohkan oleh Pak Pur ya. Silakan dilihat, itu di playlist kan ada patrap, itu nanti dibuka setelah buka Bejo SA Channel. Jangan lupa subscribe dan share ya. Jadi itu tadi simpulannya, patrap itu dengan DNSA hanya beda metode. Jadi sama-sama kita untuk memperoleh kesadaran, sama-sama silaturahmi ke Allah. Jadi patrap pun dalam kehidupan sehari-hari itu nanti juga
harus kita praktekkan ya, perilaku kita juga harus berubah. Rileks sehingga semua otak, hati, dan tubuh rileks. Rileks itu adalah alami sehingga menjadi kepatuhan kepada Tuhan. Kemudian sadarkan, saya percaya Allah, saya yakin Allah. Kemudian hati tundukkan kepada Allah. Panggil Tuhan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus sekarang kita syahadat di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekarang perjalanan itulah yang kita lakukan. Suara kita tutup, tetapi ini masih berjalan. Allah tetap berjalan. Untuk para pelajar, supaya hafal jalan itu turunkan lagi. Kemudian kembali, kita naikkan kembali. Ya Allah, datang silatun kepada Allah. Ya Allah, bisa diulang lagi turun sehingga hafal jalan itu. Kembali naik. Ya Allah, ya Allah. Terus kita ikuti, timbulkan rasa senang, kesungguhan. Setelah itu kembalikan semua anasir tubuh, pikiran, hati, semua wujud kita kembalikan kepada Tuhan. Ya Allah, nanti ada respon dari Tuhan, ada tuntunan. Kadang-kadang berubah sendiri, ucapan Allah akan berubah menjadi hu. Jadi tanpa program otak, tetapi adalah tuntunan dari Tuhan. Kalau sudah seperti itu, terus kita bertasbih kepada Allah, berikan kepada Allah, subhanallah, berikan kepada Tuhan, ya Allah, subhanallah, subhanallah. Kemudian kita agungkan, Allah kita adalah Allah Tuhan semesta alam. Jadi perasaan kita adalah Tuhan semesta alam, bukan hanya Tuhan manusia. Kita berikan kepada Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita puji, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita berikan kepada Tuhan. Ya. Kemudian kita buka mata itu, posisi kita kembali seperti biasa, tetapi tetap dalam keadaan silatun kepada Tuhan. Jadi orang kalau tadi itu adalah merupakan latihan patrap.
Tapi patrap itu ada dalam kehidupan. Surat An-Nisa 103, setelah kamu sholat, hendaklah baik berdiri, duduk berbaring, selalulah ingat kepada Allah. Jadi dalam kehidupan, berjalan, duduk, berbaring, selalu ingat kepada Allah. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semoga sharing kita ini memberikan manfaat di dunia hatta akhirah, dan kita selalu diberikan rahmat dan hidayahnya, kita diberikan akhir hidup yang husnul khotimah. Jangan lupa subscribe dan share YouTube Bejo SA Channel. Billahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.